Jadi kita harus berinvestasi di space. Negara Indonesia harus berinvestasi di space. Masyarakat Indonesia pun, makanya tadi saya tanya ke Anda, harus berinvestasi di space. Ya, caranya gimana nanti kita bicara di aplikasi ya. Nah, contohnya mudah ini, ada namanya kripto Bitcoin ya. Ini menarik Bitcoin. Kenaikannya sampai 9.000 kali dalam 10 tahun. Jadi kalau kita investasi 1 juta rupiah aja 10 tahun yang lalu, ya sekarang menjadi 1 juta kali 9.000 udah 9 miliar. Selesai hidup kita ya. Udah pensiun aja. Hanya dengan 1 juta investasi sekali waktu itu. Kenapa ini bisa terjadi? Karena eksponensial perubahannya. Nah, yang eksponensial itu bukan hanya Bitcoin. Ini kan teknologi Bitcoin itu, teknologi blockchain. Teknologinya sebenarnya yang sudah eksponensial perubahannya, drastis. Bukan hanya blockchain, ini juga satelitnya. Jumlah satelit di antariksa perubahannya eksponensial. Tahun 2010 cuma hanya berapa biji ini. Sekarang udah 40.000 lebih. Ya, tahun 2023 ini. Belum sebentar lagi akan ditambah 35.000 sama Starlink. Jadi naiknya akan drastis jumlah satelit. Sama dengan jumlahnya komputer, berubahnya drastis. Hampir 2 kali naik dalam 1 tahun. Intinya apa? Ada teknologi-teknologi yang berubah secara eksponensial. Nah, sama dengan finansial investasi kita juga ada beberapa investasi yang bisa berubah secara eksponensial. Ya, makanya kita perlu cari. Ya, salah satunya pasti di kripto. Ya, pasti di blockchain, pasti di AI, pasti di space. Nah, kita di tempat yang tepat. Ada space-nya di Dirgantara ini ya, di TD ini ada space-nya, ada AI-nya, ada juga kriptonya, belajar ada blockchain kripto ya. Sehingga mudah-mudahan masa depan kita ya lebih terjamin ya. Jadi space will be a $1 trillion industry dalam 10 tahun ke depan. Industrinya akan meledak dalam 10 tahun ke depan. Ya, kita udah mulai nih ngelihat tanda-tandanya. Ya, AI space mulai meledak. $1 triliun itu seperti apa sih? Oh, kita lihat nanti 1 triliun itu berapa sih? 1 triliun itu hampir sama dengan APBN Indonesia lah kasarannya. Ya. Jadi industri space akan melebihi itu. Nah ini sejarah nih, 2024 industri space akan sama seperti dulu Columbus menemukan benua Amerika. Eksplorasi, ketemu benua Amerika, ekonomi meledak. Eksplorasi, ketemu Mars, ekonomi meledak. Ya, itu yang kita harapkan sehingga manusia akan lebih makmur. Nah, seperti apa sih 1 triliun itu? Nah, ini adalah 1 million USD, 1 billion USD, ini 1 triliun USD nih. Ya, kalau uang itu ini manusia, yang Anda bayangkan sebesar apa Pak kalau 1 triliun itu belum pernah pegang uang 1 triliun dolar ya. Ini manusia, ini 1 triliun. Bayangkan tuh, mungkin seluruh Tanjung Priok isinya uang semua. Jadi inilah bisnis space. Jadi kita berharap sekali Indonesia ikut-ikutan, jangan diam aja ya. Kenapa Indonesia harus ikut-ikut? Karena sangat potensial dan strategis untuk Indonesia, Pak, tempatnya. Iya, ini saya kasih contoh. Ini Singapura, bikin pulau baru. Ini Indonesia, bikin jalan tol baru. Tol baru hampir 476 triliun tuhnya uangnya nih ya. Tol Trans Sumatera. IKN juga hampir 500 triliun. Mana lagi yang paling besar? Kayaknya 2 ini yang paling besar nih ya. IKN sama jalan tol Sumatera. Hampir 500 triliun. Kereta api cepat masih 150 triliun. Nah pertanyaan saya, Indonesia pingin nggak punya proyek yang 1.000 triliun, 2.000 triliun, 3.000 triliun? Kalau Anda jadi pebisnis, saya tanya, ingin nggak proyek yang besar? Pengen, Pak. Ingin, Pak. Ingin. Nah,
Susahnya apa bikin proyek yang besar? Kalau di Indonesia politik, Pak. Percaya. Modalnya, Pak. Kemauannya, Modalnya. Pak. Kemauan. Visinya, kalau tidak ada susah bikin proyek besar itu. Ya. Bikin tol aja, kalau visinya kecil ya kecil rupiahnya. Ini nih, berarti ini visi Indonesia ya. Visi Indonesia baru kisaran 500 triliun itu paling besar proyek. Jadi kalau ditanya Indonesia bisa nggak punya proyek yang 1000 triliun, bingung Indonesia. Bikin apa ya? Duitnya ya saya yakin pasti ada kalau dicari duitnya. Ya, Indonesia bisa nyetak uang, bisa pinjem. Ya, karena aja pinter pinjem kan. 3.000 triliun udah punya hutang. Yang susah itu proyeknya, mau proyek apa, mau dihabisin apa, akan politik, akan rame dan segala macam karena. Tapi intinya sebagai seorang bisnis, pelaku bisnis, tidak mudah cari proyek besar. Tapi space, nah kalau Anda bicara tentang space, mudah sekali cari proyek besar. Kita lihat, Mars itu sekitar 150.000 triliun. Nih, program ke Mars. Program Apollo kemarin 4.000. Program ke Mars 150.000 triliun. Makanya yang kita kerjain proyek itu tuh. International Space Station 2.300 triliun. Artemis pergi ke bulan nih, Artemis 1, 2, 3, NASA sudah nyiapkan 1.500 triliun. Starlink aja 150 triliun. Jadi pasti besar-besar. Nah Indonesia masa nggak mau punya mega project? Kan bangga Indonesia punya mega project. Bukan hanya IKN, ya, tapi sesuatu yang ada hubungannya sama space. 3.000 triliun, 5.000 triliun. Saya yakin itu akan mengangkat Indonesia. Jadi kenapa space itu penting? Karena kita bisa punya visi yang besar, proyek besar. Pemerintah itu kalau punya proyek besar ya pasti akan menyatukan negara. Ya. International Space Station 150 triliun ya. Jadi ini program-program yang tadi saya sebutkan. Indonesia harus punya visi membuka antariksa, pergi ke sana dengan proyek besar. Intinya itu, ya. Nah, mudah-mudahan dengan Anda belajar tentang astrodinamika ini bisa tumbuh tuh proposal-proposal, keinginan-keinginan, sosialisasi-sosialisasi sehingga pemegang kebijakan bisa termotivasi dengan Anda, apalagi anak-anak muda ya. Nah, itu yang sedang kita semua perjuangkan. Saya berharap juga di STTKD nanti ada S2, S3 tentang space. Atau mungkin di ITB, karena di Indonesia belum ada S2, S3 tentang space teknologi. Tapi saya yakin akan ada, karena industrinya akan ada. Sama seperti penerbangan. Industri penerbangan kan udah 30-40 tahun ke belakang. Sudah mulai mature, sudah mulai dewasa. Ya, jadi segala sektornya ada. Nah, space sudah mulai akan nih. Nanti kan ada spaceport, akan ada SPBU, akan ada orang-orang training untuk pergi ke space, dan lain-lain. Itu industri akan meledak tentang space. Apalagi Indonesia punya banyak manusia yang tentunya sama seperti umroh ingin pergi ke space. Ya. Nah ini saya harap Bapak-Bapak semua punya wawasan nanti ke depannya tentang industri space.